to this. Oke, udah mulai kayaknya nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Guys, hari ini kita mau seperti biasa kita kumpul bertiga. Kita mau bicarain tentang sirah Nabi melanjutkan yang kemarin. Jadi for your information teman-teman semuanya, kitab yang kita kaji itu judulnya apa, guys? Oh, Wah, judulnya apa? Kitab yang kita kaji. Sirah Nabawiyah. Ya itu ini yang judul kitabnya itu harus tahu harusnya biar mungkin nanti dokumentasi ini Itu teman-teman. nama orang Namanya yang nulis nggak peneliti sih? Sirah Sayyid Al-Musayyib. Salah, benar. Jadi ini nama nama judul bukunya itu adalah Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Jadi Hmm. ini yang kitab yang kita pakai teman-teman buat yang pengen akses PDF-nya juga banyak di internet atau kalau mau terjemahannya juga ada nanti ya bisa dicari semuanya di internet gratis. Sekarang udah apa Mali Anbil Ilm kalau kata dosen-dosen dulu. Jadi udah sekarang tuh dari mana-mana kita mudah menemukan hal-hal yang kayak gini gitu. Oke, teman-teman, kemarin kan kita udah bahas tentang ini ya, apa itu pentingnya sih belajar sirah, terus sampai kemudian kita juga bahas tentang bagaimana silsilah nasab Nabi ya kan, di mana nasab Nabi itu ternyata luar biasa besar gitu. Jadi Allah Allah tuh mempersiapkan Rasulullah tuh dengan sedemikian rupa gitu loh, sampai silsilah nasab beliau itu dipilih dari orang-orang kalangan bangsawan di kaum Quraisy gitu. Itu kan kemarin gitu. Terus kemudian sampai kita juga belajar tentang bagaimana proses di mana beliau itu ditinggal oleh bapaknya ya kan. Pertama ditinggal bapaknya, setelah itu ditinggal ibunya ya kan. Terus beliau masuk masuk ke dalam fase disusui oleh salah satu ibu-ibu ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa ibu ibu persusuan Rasulullah? Siapa guys? Ayo, ibu persusuan. Ibu Halimah. yang menyusui Rasulullah siapa? Halimah. Siapa? Ya betul, namanya Halimah Sa'diyah. Sampai kemudian akhirnya juga terjadi peristiwa di mana dada Rasulullah itu juga dibedah ya. Itu juga peristiwa itu yang bikin apa namanya anak-anak Halimah juga heran gitu di situ Rasulullah dibersihkan kan ya sama para malaikat. Terus kemudian yang terakhir kita sampai bergerak di mana Rasulullah itu melakukan perjalanan ke Syam. Di Syam itu sekarang Jordan, Palestina, terus lagi Suriah kan. Di daerah situ, kalau teman-teman nanti ke Jordan tuh ada di sana pohon sahabi ya. Jadi pohon di mana Rasulullah tuh menyandarkan dirinya waktu itu gitu, di mana ada seorang pendeta ngeliat terus bilang itu ada tanda-tanda kenabian dalam diri dia gitu. Jadi tanda-tanda kenabian yang dalam kitab kita itu telah ada semua di dia gitu kata siapa namanya pendeta ini gitu. Itu yang kemarin kita bahas. Sayangnya ternyata gak sempat ke recording gitu. Nah, kita akan lanjut kepada pembahasan kita yaitu tentang perang Fujar. Jadi gini, ini penting banget ya teman-teman semuanya. Jadi perang Fujar ini adalah salah satu perang yang diikuti oleh Rasulullah ketika beliau belum menjadi seorang nabi dan rasul gitu. Jadi ketika posisi Islam belum datang, kan aku udah pernah sebutkan sebelumnya ya di dalam apa namanya di dalam kemarin-kemarin ya aku udah bilang bahwa orang Arab itu memang terkenal dengan mereka kehidupannya kabilah-kabilah gitu ya. Jadi mereka kehidupannya itu berkabilah-kabilah nih. Sorry, sorry, bentar. Jadi mereka itu hidupnya berkabilah-kabilah kan. Nah, setiap kabilah-kabilah ini biasanya mereka punya persekutuan gitu. Ya kan, misalnya kayak Rasulullah itu kan Quraisy ya, kaum Quraisy. Kaum Quraisy juga punya persekutuan gitu. Misalnya ini Bani Kinanah, itu yang jadi persekutuan beliau. Nah, orang Arab itu punya kebiasaan di mana mereka itu suka berperang. Kan karena mereka untuk memperebutkan oase yang kemarin aku jelasin ya, oase itu sedikit jumlahnya, maka mereka harus berkelompok untuk biar bisa kuat gitu. Nah, dalam prosesnya mereka itu kan nggak punya kerajaan, semacam kerajaan gitu ya, sehingga kepala suku itu punya punya andil yang sangat besar dalam menentukan segala sesuatu gitu. Misalnya kayak ada masalah ya. Aku kemarin bilang kan saya sempat mention ya kemarin aku sempat mention di mana misalnya ada suku A dan suku B. Perkara misalnya suku A ini salah satu anggota suku A ini itu dibunuh sama suku B itu mereka bisa perang selama 200 tahun. Jadi memang mereka itu kehidupannya keras ya. Mereka suka berperang karena memang bayangkan aja orang tinggal di padang pasir ya. Orang tinggal di padang pasir kan Jazirah Arab bentuknya kayak gini. Yang atas ini namanya apa guys kemarin? Ini Mekah di sini. Yang atas namanya apa ini? Apa namanya? Ya enggak? Lupa lagi. Nah, gimana ini lupa. Ya, ini penting. Jadi yang atas ini namanya Bumi Syam. Oh iya, Di Bumi sinilah Syam. nanti Jordan, Palestina dan lain sebagainya di sini. Ini namanya Syam. Yang tengah ini Hijaz. Yang bawah, ada yang enggak? Ini apa namanya? Apa li? Ya. Apa? Yaman bukan? Ya, Yaman. Jadi
Jadi mereka tuh karena kehidupan mereka sangat keras ya, masih sangat keras di mana memang panas yang sangat terik, terus itu juga apa namanya gurun-gurun yang kayak gitu-gitu gitu, sehingga mereka memang punya kebiasaan suka berperang gitu, suka berperang satu sama lain gitu untuk merebutkan oase ini. Mereka butuh bersekutu kan, kayak nggak bisa sendirian gitu loh. Jadi emang harus mereka berkabilah-kabilah itu gitu. Nah, kehidupan mereka yang keras seperti itu akhirnya bikin mereka tuh suka berperang. Nah, salah satu kasus yang paling terkenal ya pada saat Rasulullah itu sebelum sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul, beliau ikut perang namanya perang Fujar. Jadi perang ini terjadi antara kabilah Bani Kinanah sama Qais. Nah, ceritanya gini, ada orang ya, jadi ada orang namanya Al-Barot gitu. Jadi ini nih, penyebab pecahnya perang ini itu adalah sebagai berikut. An-Nu'man Ibnul Mundir, dia adalah seorang apa ya, seorang yang kaya. Terus suatu ketika dia mau menitipkan sesuatu kepada orang gitu. Dia kayak pengen nitipkan dagangan gitu loh, dagangan untuk dijualkan ke suatu tempat gitu. Jadi dia menitipkan si An-Nu'man ini, dia berusaha untuk aku punya dagangan nih, tolong dong bawain dagangin ke suatu tempat yang lain gitu-gitu. Terus di situ ada dua orang, ada namanya Al-Barot sama ada namanya Urwah. Ceritanya kayak mereka ngumpul gitu loh. Enaknya kira-kira kita titipin ke siapa ya barang dagangan ini gitu. Tak tolong dijualin kan kayak gitu. Terus di situ ada Al-Barot ini, for your information teman-teman. Jadi dia itu adalah semacam orang, memang dia orang, tapi memang dia tuh sempat kayak problematik ya. Maksudnya kayak dia sempat kena masalah gitu loh, kena masalah, dia melakukan kejahatan dan sebagainya gitu. Terus dia bilang, dia kayak sempat mungkin dipecat dari jobnya gitu karena dia dia punya masalah. Terus dia bilang, ya udah kamu amahin aja ke aku gitu. Nanti apa namanya biar biar aku yang bawain dagangan ini gitu untuk dijualkan. Terus itu Urwah tuh bilang, si Urwah ini, FYI Barat sama Urwah ini dari beda-beda ini ya, beda suku ya. Kalau Barat itu dari suku Kinana, sementara Urwah ini dari suku Qais gitu. Nah, mereka dari dua suku yang berbeda. Terus si Urwah tuh nyaut gini, "Alah, kamu nggak, emangnya kamu mau apa namanya? Emangnya bilang ke Anukman kan? Emangnya kamu mau nitipin barang ke Barot? Ya, Barot tuh orangnya kayak gitu ya, nggak akan selamat ininya. Kan akhirnya Barot ini menyimpan dendam ya. Tau gak sih? Kan kalau ibaratnya kamu dipermalukan di depan temenmu, misalnya, tiba-tiba jadi kayak gitu. Jadi Barot tuh kayak sakit hati gitu loh. Akhirnya An-Nu'man ini ngasih amanah itu ke Urwah kan. Ya udah ini tolong ya bawain. Sampai akhirnya kemudian Urwah itu di perjalanan kan, dia di perjalanan. Terus habis itu Al-Barot ini karena dia kesel ya. Al-Barot ini akhirnya menghadang si siapa namanya si Urwah tadi itu. Sampai akhirnya kemudian dibunuh karena sakit hati itu. Nah, dari situ Alborot akhirnya kemudian langsung kan lari kepada kaumnya, yaitu ke Bani Kinana, kabilah Kinana. Dia bilang, hati-hati sama sama apa namanya Bani apa Baninya Kois tadi, siapa namanya? Bani Kois ya. Kan Urwah kan dari Kois kan. Urwah tuh dari Bani Kois, terus dia bilang, hati-hati, mereka mungkin akan menyerang kita gitu. Karena orang Arab biasa kayak gitu, ketika satu anggotanya itu diserang, itu mereka bisa langsung perang gitu loh guys. Nah kayak gitu kan. Terus akhirnya dari situ terjadilah peperangan gitu. Terjadi peperangan di mana kaum Quraisy itu sekutuannya itu memang Bani Kinana, berarti sekutuannya Al-Barat itu gitu. Dari situ akhirnya terjadilah perang. Jadi di situ ini ya terjadi perang, akhirnya terjadi perang antara dua dua Bani ini dan sekutuannya ya tentunya. Si Bani Kois dengan sekutuannya, terus habis itu Bani Kinanah yang pihaknya Barot itu tadi yang bunuh itu juga sekutu sama orang kafir Quraisy itu kan apa namanya mereka kayak gitu kan, maksudnya nggak ada aturan Islam dan sebagainya gitu itu loh. Nah itu akhirnya kemudian Rasul juga ikut berperang gitu. Nah terus eh di sini akhirnya sampai kemudian ya akhirnya apa namanya terjadi perang gitu, terus itu cukup merugikan kota Mekah dan itu sangat menghebohkan kota Mekah ya karena kan suku besar yang lagi berperang kan, seperti aku bilang bahwa suku Quraisy tuh punya apa ya, punya kedudukan yang sangat tinggi di mata orang-orang Arab pada masa itu gitu, sehingga ketika mereka berperang itu kan akhirnya kayak langsung kayak apa ya, masyhur berita itu ya, kayak wah ada apa ini dan sebagainya gitu gitu gitu, sampai kemudian akhirnya si siapa namanya si ada penengah gitu guys. Jadi ternyata ada penengah di antara mereka berdua karena kan kota Mekah kalau dibiarkan perang terus juga nanti akan rusuh kan. Padahal kan seperti yang aku bilang kemarin bahwa orang Arab itu mereka itu kalau musim panas dan musim dingin ketika haji itu mereka di Mekah selalu kumpul gitu loh. Ngapain mereka di Mekah? Mereka beribadah haji. Tapi haji mereka tuh haji yang itu loh. Pernah nggak sih kalian dengar? Orang Arab dulu sebelum Islam itu, jadi mereka hajinya itu nggak pakai baju. Jadi nggak pakai baju terus mereka muter-muter kayak gitu loh di sini. Tapi berhala-berhala isinya sebelum datangnya Islam kayak gitu. Nah, jadi mereka sadar betul bahwa Mekah ini adalah posisi yang sangat penting dan itu buat agama mereka ya yang mereka disebut sebagai agama nenek moyang itu yang nyembah-nyembah berhala itu kan tempatnya di situ lah. Kalau Mekah rusak gimana? Padahal kan itu tempat mereka beribadah kan. Entah itu yang orang-orang Syam atau orang Yaman semua kan berkumpul di situ gitu. Jadinya kayak udah berarti kita harus apa ya kasih penengahan gitu sampai akhirnya kemudian perang ini udah selesai gitu. Disitulah Rasulullah pertama kali ikut perang gitu.
Itu guys. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Lanjut dulu aja ya. Lanjut dulu ya. Ya, lanjut Ada aja. lagi? Ada nggak? Ada nggak? Nggak apa kalau mau ditanyain ini aja. Diskusi aja. Ada nggak? Ada yang tanyain? Lanjut. Belum. Lanjut ya. Siap. Terus kemudian akhirnya selanjutnya terjadi yang namanya perjanjian Fudul. Ini ada peristiwa ya, di mana perjanjian kan setelah kejadian kayak gitu ya, kejadian kayak mereka dirusak kayak gitu-gitu ya. Jadi Mekah, maksudnya Mekah itu jadikan tempat untuk berperang dan sebagainya gitu. Terus kemudian terjadi perjanjian Fudul. Jadi perjanjian Fudul itu adalah perjanjian yang dilakukan di rumah Abdullah ibnu Jat'ah At-Tamimi. Jujur ini aku pertama kali baca sih, kayak sebelum-sebelumnya kayak nggak pernah denger sih. Nah, di mana itu terdiri dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, pokoknya dua orang-orang terkenal di Mekah. Mereka bilang bahwa tidak boleh terjadi pembunuhan ya. Mereka telah mengadakan perjanjian untuk tidak membiarkan seorang teraniaya di dalam kota Mekah, baik dia penduduk asli maupun pendatang. Mereka akan membelanya dan mengembalikan haknya. Jadi maksudnya tidak boleh terjadi pertumpahan darah, tidak boleh menyiksa di Mekah gitu. Jadi Mekah itu kayak kota suci gitu loh guys. Paham gak sih yang tadi aku bilang? Walaupun itu memang sebelum Islam ya. Jadi maksudnya kayak mereka nyembah berhala di situ, semuanya di situ gitu. Jadi memang posisi posisi Mekah itu kayak pusat center gitu loh. Mereka sebutnya itu agama agama nenek moyang ya. Jadi Ka'bah nanti di sekelilingnya itu banyak apa namanya? Banyak berhala begitu, terus mereka haji di situ gitu. Makanya kalau bisa tidak terjadi pertumpahan darah, tidak boleh terjadi ini gitu. Terus Rasulullah tuh ketika menceritakan itu kepada para sahabat pasca beliau masuk Islam ya, pas masuk Islam, maksudnya pasca beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau bilang gini, ada satu perjanjian yang aku ikutin waktu aku masa muda sebelum datangnya Islam ya, sebelum sebelum aku menjadi seorang nabi dan rasul, itu adalah perjanjian Fudul. Dan beliau bilang, berkomentar bahwa perjanjian itu ada perjanjian yang sangat bagus, di mana membiarkan orang untuk tidak terjadi pentumpahan darah kayak gitu, kata Rasulullah. Itu komentar Rasulullah. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya dalam Islam itu kayak kita memang kata Rasulullah ya, Rasul itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu lima karimul akhlak ya. Jadi untuk kemudian apa ya, untuk menyempurnakan akhlak ya, ajaran Rasul kan mulia, perdamaian yang kayak gitu-gitu. Jadi orang Quraisy itu memang suka perang, dan orang Arab suka perang. Tapi ketika perjanjian Fudul itu kan berarti mereka kan berarti tahu ya bahwa memang tidak boleh terjadi penganiayaan dan sebagainya. Karena kalau teman-teman misalnya lihat di film Umar dan sebagainya, orang-orang tuh kalau kalau menyiksa, sungguh menyiksa guys. Karena kan mereka zaman-zaman itu masih ada perbudakan dan sebagainya itu ya, yang sebagaimana kita juga pernah dengar para asabiqunal awalun ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, misalnya kayak teman-teman pernah dengar kisah Sumayyah itu yang ditusuk dari alat kemaluan sampai tembus ke sininya, itu kan bener-bener mereka tuh literally sangat-sangat sangat penyiksaan ya, the real penyiksaan gitu. Tapi misalnya kalau kalian lihat zaman dinasti Joseon aja, kalau lihat drakor aja ya, paling kan aja kalau kita sering kalau suka nonton drakor, lihat drakor dinasti Joseon itu, Chona itu pas scene di mana apa, pas adegan di mana Chona itu apa namanya, koki-kokinya itu nggak mau apa, yang kalah dari siapa, kalah dari Yeon Suk Soo itu kan, terus itu kan mau dipenggal itu ya nggak sih, dikit-dikit dipenggal nah, apa tangannya dikit-dikit di ini ya, kayak gitu loh. Masih kayak zaman dulu tuh yang benar-benar ya, kurang lebih seperti itulah, penyiksaan tuh sangat mudah gitu loh. Maka suatu menurut aku itu suatu kenikmatan yang besar gitu, alhamdulillah datang ke Islam, di mana Islam tuh mengajarkan kepada kita untuk tidak menganiaya satu sama lain, maksudnya tidak tidak mengajarkan kita untuk kemudian memuliakan satu sama lain ya, maksudnya tidak tidak mengajar kita untuk kekerasan dan lain sebagainya gitu gitu lah. Itu nikmat besar yang kita punya ya. Islam itu adalah agama yang sempurna gitu, dan Islam tidak membedakan kasta satu sama lain. Coba aja Indonesia ya, misalnya Indonesia tuh kan dulu kita sebelum datangnya Islam tuh kan ada agama Hindu, Buddha dan sebagainya gitu-gitu ya. Nah, itu kan agama Hindu Buddha tuh kan mereka, aku lupa Hindu apa Buddha guys, yang dia tuh punya kasta-kasta kan ya. Nah, coba bayangkan seandainya ya Islam tuh tidak datang ke Indonesia, maka kita pasti akan dibedakan dengan kasta-kasta loh. Bayangkan, kamu tahu gak kasta tertinggi itu kasta apa namanya, kasta yang tukang ibadah kayak gitu-gitu. Nanti yang paling rendah kasta Sudra. Ada lagi kasta ya, kasta Dilit. Aku pernah lihat lah itu film. Ini bayangkan lah, itu kita kalau diberikan kasta-kasta gitu tuh nanti jatuhnya juga itu ngaruh ke pekerjaan tau. Jadi kasta yang paling bawah tuh dia nggak boleh kerja jadi dokter, ada sebagai gitu loh. Maka suatu nikmat besar ya, Islam tuh adalah nikmat yang luar biasa. Kalau aku pernah ngobrol sama salah satu apa ya, salah satu staf kampus waktu aku ngurus tentang Isbat Tholib ya, ngurus tentang apa, ngurus tentang inilah visa lah, kebutuhan visa, which is itu aku butuh status dari kampus bahwa aku udah masuk aktif. Itu ibunya bilang gini, alhamdulillah ya, ini amin nikmatil Allah menikmati ini Islam gitu, dia bilang gitu. Bayangkan kalau misalnya kita itu, dia bilang dia lihat di Amman ya, di Amman tuh kan, Amman emang kota yang luar biasa. Kalau di Jordan itu kota bersih banget, di mana-mana kan Anda akan menemui mobil mewah di mana-mana ya, bener-bener kayak maksudnya tuh itu kehidupan yang inilah. Terus dia bilang kayak apa namanya, saya melihat seorang perempuan dia nggak pakai kerudung, terus kemudian non muslim dia apa
pakai bawa anjingnya gitu. Kadang saya kalau lihat seperti itu tuh bersyukur kata dia bersyukur bahwa itu masya Allah ya. Dan maksudnya cara berpikir dia tuh udah benar kayak gitu ya. Dia bilang gini, satu bersyukur kalau itu orang-orang kayak gitu dia tidak diberikan Allah nikmat Islam gitu, which is dunia ini kan cuma sebentar kata dia, dunia ini cuma sebentar gitu. Sementara akhirat tuh menanti banyak gitu loh, maksudnya kita nanti juga akan kembali kepada Allah. Maka Islam itu menyelamatkan kita dari hal-hal seperti itu gitu loh. Coba kalau misalnya seandainya kita nggak kenal Islam, maka kita juga nanti di akhirat tuh gimana? Padahal akhirat tuh kan abada, khalidina fiha abada kata ibunya gitu. Itu ya guys sedikit tentang ini. Terus selanjutnya kita akan masuk kepada perjalanan Nabi Muhammad ke negeri Syam yang kedua kalinya. Jadi Rasulullah itu kan memang pada usia 20-an beliau kan pandai berdagang ya, Masya Allah, tabarakallah. Beliau terkenal sebagai orang yang al-amin. Suatu ketika karena beliau itu masyhur dikenal sebagai orang yang terpercaya, akhirnya terdengar gitu di seluruh kota kota Mekah ya, di seluruh Jazirah Arab kok ada orang namanya Al-Amin, dia tuh pinter, terus tuh kalau kalau apa skill skill berdagangnya luar biasa, skill entrepreneurnya luar biasa, orangnya jujur, terus juga luar biasa kan, apalagi dari suku Quraisy kan, jadi benar-benar masyhur lah pada saat itu. Akhirnya terdengar oleh salah seorang perempuan namanya Khadijah ya, Khadijah binti Khuwailid. Saya bilang, Khadijah ini udah biasa gitu loh, kayak dia kan pedagang yang kaya raya banget ya di situ. Terus dia bilang bahwa dia biasa melakukan kayak menyewa orang gitu loh untuk menjualkan barang dia ke Syam gitu. Syam itu kan di ya daerah Jordan gitu loh, bayangin aja dari Mekah ke Jordan itu kan kalau sekarang pakai bis itu sekitar 24 jam. Berarti mungkin kayak Surabaya Jakarta ya perjalanan ditempuh itu. Bayangkan dulu nggak ada mobil ya. Kalau pakai pesawat sejam doang. Kalau misalnya dari Jordan ke Saudi. Nah, terus habis itu kan dia emang biasa nyewa pemuda-pemuda gitu untuk menjualkan barang-barangnya gitu guys. Terus akhirnya kayak ini ada ini Muhammad nih, gimana menurut kamu gitu kan. Terus dia terkenal alamin, akhirnya sama Khadijah ya udah dia marahin deh, coba kita coba dia gitu. Setelah kemudian Rasulullah itu mendagangkan ini terus dibayarkan ya. Jadi dagang ke Syam ternyata labanya banyak banget gitu. Wih, labanya banyak banget, banyak orang yang suka dengan ini skill berdagangan Rasulullah tuh masya Allah, entrepreneur Rasulullah itu lah ya. Rasulullah tuh luar biasa guys. Jadi bukan hanya sekedar ini gitu. Terus akhirnya kemudian Khadijah kan ngirim Muhammad itu sama ini ya, sama pegawai dia namanya Maisaro. Orang kan biasanya kayak ngiranya Maisaro itu perempuan ya, kayak itu laki-laki. Jadi membersamai Rasul. Nah ketika itu kan Maisaro jadi tahu ya kayak akhlaknya beliau seperti apa, terus kemudian bagaimana kepribadian beliau dan sebagainya gitu. Terus diceritakan juga kepada Khadijah. Akhirnya Khadijah merasa tertarik dari situ gitu. Kemudian akhirnya perkawinan lah dengan Siti Khadijah ini ya. Jadi setelah kemudian Rasul tiba ke Mekah, terus Khadijah juga melihat lihat apa namanya hasil penjualannya, terus ibaratnya kayak wah masya Allah ya luar biasa, beliau juga akhlaknya luar biasa ini kayak gitu-gitu. Terus akhirnya tertarik. Khadijah ini adalah seorang janda ya guys ya, jadi dia ada nama suaminya di sini disebutkan. Jadi Khadijah sebelum pernah nikah dengan Rasulullah tuh dia menikah dengan Abu Halah. Si Abu Halah ini meninggal ceritanya, jadi ditinggal mati sama suaminya. Terus baru akhirnya kemudian waktu itu Khadijah umur 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Terus akhirnya kemudian em, Rasulullah juga setuju menikah dengan Khadijah, sampai kemudian akhirnya minta tolong kepada keluarganya Rasulullah untuk meminang Khadijah. Jadi orang Arab tuh punya apa ya, punya tradisi di mana ketika misalnya mereka, ya kita juga sih sampai sekarang nggak sih kalau ketika nikah juga ada khutbah kan. Nah ini kalau anak-anak yang belajar di bahasa dan sastra Arab pasti tahu ya bahwa salah satu fungsi khutbah itu juga ada namanya khutbah nikah. Ada khutbahnya Abu Thalib. Abu Thalib bilang gini, soalnya kan di situ orang Arab tuh adalah ahlul fasohah ya, maksudnya orang yang sastranya tuh bagus gitu. Mereka ketika berpidato, retorika mereka tuh bagus gitu. Emang makanya Al-Quran tuh datang. Al-Quran itu kan kalau bahasa Al-Quran itu adalah mukjizat ya, mukjizat Rasulullah. Mukjizat itu artinya kan melemahkan. Ajaza ya juz itu artinya melemahkan gitu. Jadi melemahkan tuh maksudnya berarti di lingkungan sekitar mereka itu apa yang paling ahli pada masa itu. Misalnya kayak pada zamannya Nabi Nabi apa namanya Nabi Musa, itu sihir paling ini, sihir paling tren pada masa itu. Ya berarti kan mukjizatnya juga itu semacam itu yang bikin orang akhirnya, wih gitu. Nah orang Arab itu fasohah dan balaghahnya tuh tinggi banget, sastra mereka tinggi gitu. Jadi apa ya? Karena kehidupan mereka gini guys. Jadi kehidupan mereka tuh kan kalau kemarin aku udah bilang-bilang kehidupan mereka tuh kan di gurun pasir gitu kan, gurun pasir dan sebagainya itu. Maka mereka tuh kan automatically mereka sering pakai unta ya, bayangkan. Orang tuh kalian pernah nggak sih di motor gitu? Kalian ya, ini Lili atau Alivia pernah nggak sih kalian di motor? Terus kalian memikirkan masalah-masalah kalian gitu. Akhirnya kemudian kalian menghayal gitu ketika naik motor. Nah, orang Arab juga sebenarnya kayak gitu ketika mereka mereka naik unta kan. Jadi ketika apa namanya di padang pasir kayak gitu-gitu terus habis itu masih masih apa ya, nature banget lah ya. Itu mereka ketika naik unta itu nggak diem aja kan, mereka sambil mikir ya. Nah di situ mereka bikin syair. Makanya pola syair-syair pada masa orang-orang jahili, kalau orang-orang Arab orang-orang di
bisa startup kita bilang ya, itu sangat-sangat apa ya, sangat kreatif gitu, karena memang mengingat mereka itu kan ya perjalanan itu sambil perjalanan sambil mikir, nah kayak gitu. Nah salah satu yang ketika mereka bisa berdagang kayak bayangkan aja lah 24 jam lah perjalanan itu, bayangin lah Jordan sama misalnya Syam ya, Syam ke Mekah itu kalau pakai mobil aja 20 pakai bis aja 24 jam ya. Berarti bayangkan pakai unta kelunuk-kelunuk gitu kan lama banget ya. Itu bayangkan mereka sambil mikir-mikir dia. Jadi sambil lihat bintang, sambil mikir-mikir, sambil menghayal dia, sambil menghayal sambil itu gitu. Jadi main nalar mereka sangat tinggi. Jadi apa ya, tingkat sastra mereka tuh sangat tinggi orang Arab itu. Nah, termasuk kemudian di dalamnya dalam khutbahnya Rasulullah ini. Jadi khutbahnya Rasulullah salah. Khutbah pernikahannya Rasulullah yang disampaikan oleh pamannya Rasul itu Abu Thalib gitu. Jadi Abu Thalib bilang gini nih, yang menarik ya, ini aku garis bawah ini. Di sini aku garis bawah di sini dia bilang gini kan. Bila dalam hal harta benda, mungkin hal dalam hal harta benda Muhammad tuh nggak punya apa-apa gitu. Karena maksudnya kan dibandingkan Khadijah yang kaya raya, Nabi Muhammad tuh nggak punya apa-apa gitu. Tapi kemudian sesungguhnya harta itu tuh adalah bayangan. Jadi harta itu dia tuh bagus banget ya kata-katanya. Harta itu adalah bayangan gitu, yang dimana bayangan itu bisa lenyap gitu loh. Kata gitu. Yang pasti lenyap karena ia merupakan penghambat dan pinjaman yang nggak pasti untuk dikembalikan gitu. Jadi maksudnya mengibaratkan bahwa itulah mengibaratkan seperti itu gitu, terus ya itulah, terus habis itu akhirnya terjadi pernikahan antara Rasul dengan Khadijah kayak gitu guys, gitu. Itu kurang lebih yang gitu, itu yang kurang lebih yang akan saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan nggak guys? Lili ya, Livia, udah itu topik kita hari ini, insya Allah, tentang tadi tentang perang Fujar, kemudian disusul dengan peristiwa apa namanya perjalanan Nabi Muhammad yang ke Syam untuk kedua kalinya. Terus kemudian juga ada perkawinan dengan Siti Khadijah dan terakhir, oh iya sih itu terakhir. Ada yang mau tanyain? Belum sih. Gimana guys? Insya Allah. Lili, Alif ya, udah Aman, nggak ada. aman, udah. Iya. Nah, begitu kiranya terkait dengan bagaimana kehidupan kehidupan apa ya? Kehidupan Rasulullah gitu. Kalau udah gak ada berarti kita lanjut. Insya Allah. Jadi itulah ya, orang Arab tuh kayak gitu loh, ahli fasohah dan balaghahnya luar biasa memang. Bedanya kalau ngelamun yang dipikirin beda gitu kan. Iya. Ya, tapi kalau orang Arab tuh ya kan bayangin ya, misalkan di unta gitu, gelunuk gelunuk gitu ya, kalian pasti mikir kan, kayak oh ini Iya, tapi untanya yang apa. dipikirin beda. Kalau kita misal mikirin jemuran, mereka mikirnya apa gitu. Ya kan mereka kan orang zaman dulu ya, which is itu tidak ada handphone dan lain sebagainya. Kayak bayangkan aja ya, like if we, maksudnya kita hidup enaknya ya hidup pada zaman dulu itu kan gak ada Instagram dan sebagainya. Bahkan kan kejadiannya orang-orang terkenal kayak Rasulullah itu kan gak tahu ya gambarnya itu seperti apa ya kan. Misalnya kayak, oh ada nih orang pemuda dia namanya Al-Amin, dia terkenal dengan ini, terus dibilang Bani Quraisy orangnya pinter, ganteng dan sebagainya. Tapi kan gak tahu gambarnya gimana. Jadi harus literally harus kayak ketemu langsung. Kan dulu belum belum ada foto kan, ya gak sih? Gak ada Instagram dan saya sehingga juga salah satunya kayak misalkan ada orang gitu kayak kita nggak insecure gitu loh zaman dulu ya nggak sih, misalnya kayak ya pasti ada insecure ya, tapi maksudnya itu kayak nggak kayak sekarang di mana sosial media kita bisa memamerkan, semua orang tuh bisa mengakses kehidupan kita yang sekarang gitu loh, tau nggak sih? Kalau zaman dulu kan kayak misalkan kita nggak tahu ya, oh anak itu udah sukses gitu, kita nggak tahu gitu, kecuali kita denger doang ya nggak sih, paham nggak sih? Itu juga juga apa ya, menghindari kita dari pikiran-pikiran yang macam-macam gitu, sehingga ketika misalnya kita mungkin lagi ini back to nature banget lah, akhirnya kayak lihat bintang, ma ajmala hadal nujum gitu, orang Arab terus kayak mikirin-mikir orang yang disukain itu kan juga termasuk kan, itu orang Arab jadi puisi langsung kayak gitu tuh, kata-kata mereka tuh, diksi-diksi yang mereka pakai itu pengibarat memang bagus kalau misalnya kita kaji lebih dalam lagi ya guys. Itu makanya Al-Quran tuh datang sesuai dengan kemampuan mereka itu gitu. Jadi aku barusan juga ngobrol sama dosenku ya, mata kuliahnya juga terkait dengan bahasa Arab dan Al-Quran. Jadi kata Dr. Mustafa tadi gini, apa namanya, ketika Al-Quran itu datang ada seseorang apa, tentu orang Arab itu pasti mereka juga berlomba ya, maksudnya kayak berlomba untuk apa ya, untuk bikin yang serupa gitu. Mereka bikin kayak Alfil, Inna atau Inna, kayaknya Ustadz Abu pernah nggak sih nyebutin di kita waktu dulu kita masih masih di HSG. Jadi apa namanya, orang Arab bikin syair-syair yang misalnya Inna atau Innakal Jawahir gitu-gitu, tapi nggak pernah ini sampai ada kemudian seorang ahlu 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 balagoh ya, ahlu balagoh yang paling pintar di antara orang Quraisy itu namanya Walid bin Mughirah. Itu bapaknya Khalid bin Walid. Jadi dia adalah orang yang paling pintar.
dia kan denger ya kalau ada datang Al-Quran gitu kan. Muhammad ngaku dia sebagai nabi yang punya Al-Quran aja kayak gitu-gitu. Ada kalam Allah kata dia gitu. Datanglah tuh Walid bin Mughirah itu ke Nabi Muhammad. Mana kamu Muhammad? Katamu ada ayat-ayat ini. Bacakan ke aku, ayo. Aku bikinkan. Aku bisa lebih hebat daripada kamu. Begitu dia dengar dia langsung bilang. Dia tadi kata denger ya. Begitu dia dengar, habis itu dia pulang kata-kata orang Arab, ekspresi dia langsung berbeda gitu. Dia langsung bilang itu bukan kalam manusia, gile bagus banget sih, itu bukan sihir, itu bukan apa namanya, orang kan kalau dia paham bahasa itu kan pasti ngerti ya, orang yang justru pinter itu ngerti kan, otomatis dia ngerti, wah ini bukan buatan manusia, dia bilang kayak itu bukan manusia, itu bukan buatan manusia, itu benar-benar kayak kalamullah, dia bilang itu bukan sihir, itu benar, dia bilang gitu. Terus ditanya lah, kamu beriman nggak, ya itu saya dipikir-pikir dulu ya, dia bilang gitu. Tapi ya serius, dia ditanyakan tadi kata Dokter Mustafa, ya berarti kamu beriman ya? Saya dipikir-pikir dulu ya, bentar. Tapi memang benar itu bukan kalam. Maksudnya kan dia kan pinter ya, jadi tahu gitu. Jadi kalau kita lihat Khalid bin Walid tidak pernah kalah ya dalam berperang, atau terkenal cerdas. Jadi bapak dia juga cerdas. Gitu guys, bapak dia juga orang hebat. Khalid bin Walid itu dia terkenal pinter kan, makanya Khalid bin Walid kan. Nah, Walid itu siapa? Berarti bapaknya kan. Nah, Walid bin Mughirah tuh bapak dia yang sangat terkenal itu, yang sangat terkenal cerdasnya itu gitu. Itu guys. Ini ya berarti lu jadi pelecehan ya itu si Walid Malaysia itu namanya Walid juga. Ingat nggak kamu film itu? Iyalah, orang aku sampai bikin penelitian sama Mbak Fatia tentang Walid itu. Astagfirullahaladzim, si Walid ini. Padahal bagus nih Walid nih, pinternya kebablasan. Udah, Lili udah siap. Siap nggak siap harus siap. Iya, Iya kakaknya dong. lagi Yuk, server down. maksudnya udah siap belum ininya, siap-siapnya? Oke, langsung share screen Yuk, aja ya. yuk. Udah mau maghrib. Masuk nggak? Muncul nggak? Masuk, muncul. Korea Junai. Ah, Korea Taiwan. Chat mate. Tunggu. Chat. Tuh nih. Gitu tuh kalau misal udah nyalin link dari Canva tetap nggak bisa dibuka ya, Liv ya? Iya, karena kan kampanye lagi down. Jadi walaupun dibuka di website, dibuka di platform mana aja gak bisa. Oke. Berarti website portofolio aku juga nggak bisa dibuka. Oke. Hai. Oke, nih. Kita mulai ke bahasa Jepang ya. Jadi awal kita pasti belajar huruf dulu karena mau belajar bahasa itu harus tahu gimana cara bacanya, cara bunyinya, dan baru lanjut ke pola kalimat atau struktur kalimatnya, gitu kan. Kalau di Jepang itu ada perubahan kata kerja. Nah, itu juga materi lanjutan setelah kita mempelajari huruf. Oke. Kameraku on ya. Oke. Nah, ini pertama ya. Kita langsung ke sini. Ini biasanya kalau aku nyampein tuh ada beberapa kosakata yang bakal sering dipakai di kelas gitu kan. Kyoshitsu no Kyoshitsu to aisatsu no kotoba. Jadi kotoba-kotoba atau kosakata yang bakal sering dipakai di kelas ataupun ketika menyapa gitu kan. Kalau kita kan biasanya assalamualaikum gitu kan. Mm-mm.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di sini, kalau di Jepang itu, kalau pagi, siang, malam ya. Pertama dari pagi itu ada Ohayo gozaimasu. Ada konnichiwa, ini juga udah ada romajinya, jadi bisa dibaca juga. Hai guys, repeat after me. Ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ayo, Liv. Ohayou gozaimasu. Oke, jawabnya apa? Kalau misal disapa Ohayo gozaimasu, ya sama, jawab lagi Ohayo gozaimasu gitu. Oh, kayak halo kita, Liv. Mm-mm. Kok nggak muncul ya? Oke, terus ya kalau siang itu konnichiwa, kalau malam konbawa. Balasnya sama. Konnichiwa ya konnichiwa, konbawa ya konbawa. Konnichiwa, selamat apa? Catat. Konnichiwa selamat siang, siang maupun sore. Konbawa itu selamat malam. Bentar. Sama siang, sama. Oke, oke, oke. Oke, sebentar. Lanjut, o genki desu ka? O genki desu ka itu menanyakan kabar. Gimana kabarmu gitu. Pakainya o genki desu ka? Tuh, jadi Oke, kalau oke. o Deska. genki desu Deska. ka? Nggak desuka ya berarti bacanya. Deska gitu. Iya, U-nya tidak perlu terlihat. Jadi, oh, o genki desu ka? Desu ka? Artinya apa, Li? Gimana kabarmu gitu. Oke. Terus, jawabannya apa kalau ditanya o genki desu ka? Jawabannya adalah, hai, genki desu. Hai, Ah, hai, genki desu. Atau langsung genki desu. Genki desu yo, itu juga bisa. Aku sehat-sehat aja gitu intinya. hai, o genki. Apa, Li? Hai, o genki. Hai, genki desu. Des. Hai. Terus ada owarimashita. Nih ya, owarimashita itu ketika kelasnya udah selesai. Misal materinya udah selesai. Hai, kyo no jugyo wa owarimashita gitu. Kalau Ritsuki kan owari, owari, owari itu bukan cepat. Selesai, udah Owari gitu. itu selesai. Sudah Nah, selesai. Materi kita hari ini udah selesai. Terus baru dilanjut wakarimashita kak. Atau biasanya ditanya di tengah-tengah biasanya kan kalau ada takutnya ada yang bingung atau masih belum paham jadi ditanya wakarimashita kak. Kalau di bahasa Arab kan fahim fahimti. Fahimci? Fahimcun Hai, lah. fahim tuh. Fahim tuh. Oke. Jawabnya apa? Wakarimashita. Hai, wakarimashita. Atau, iye, kalau nggak sama sekali ya. Aku nggak paham sama sekali. Atau aku nggak mengerti sama sekali. Zen zen wakarimaseng. Hah? Zeng zeng wakarimasu ya. Zen. Nggak kelihatan ya? Zen zen. Gimana tulisannya? Oh, zen zen. Zen Eh, zen wakarimasu. enggak bukan. Wakarimaseng. Kalau paham, hai wakaramishita gitu ya. Kalau udah Wakarimashita. Iya. wakaramishita, hai wakaramishita gitu. Jawabannya ini aja. Udah. Kalau nggak paham berarti zen apa Zen zeng. zen. Zen zen wakarimaseng. Nah, udah. Pakai G Zen zen nggak ini kalau zen? misal nggak paham sama sekali. Kalau misal coto. Coto wakarimashita. Apa kayak misal aku paham sedikit gitu. Terus biasanya ada pertanyaan. Dilanjut ada pertanyaan gitu kan. Coto, Mm. coto. Li Coto. zen itu zeng apa zen? Pakai G nggak? Pengucapannya itu pakai Heeh. apa sih? Tapi Apa? pengucapannya Pakai G ada. nggak belakangnya? Zeng gitu apa zen? Pakai G. Zeng zeng. Oh, Bukan Oh, G-nya nggak terlalu terlihat. Tapi samar ya. Jadi samar oke. aja. Zeng berarti zeng. kayak Iva ya. Iva. Iya. Jadi bukan yang kayak baca beng-beng tuh yang G-nya kelihatan, bukan. Tapi samar aja, zeng-zeng. Iya, Zen. Oh, jadi nggak usah ditekan ya iya G-nya. kayak G, nggak gitu. zen. Kalau sedikit paham bisa pakai coto atau sukoshi. Sukoshi wakarimas. Ini Terus dikit ya, baru cukup. dilanjut pertanyaannya apa? Atau ini juga bisa dilanjut pertanyaannya atau yang nggak ngerti itu di mana gitu. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa karena masih awal kan. Oke, terus udah ya. Ini perlu di screenshot atau catat? Oh, nanti itu Tadi jadi yang kirim coba. aja. Dikirim. Oh ya, nambah viewers. Ya, ya betul. Tapi dicatat sama aku ini kok. Sama sekali.
Oh, Oh, I Sedikit see. sedikit ya. atau Coto wakarimashita gitu ya, Lia. Gimana Mm-mm. nih? Bacanya gimana, Bu? Coto wakarimashita gitu. Coto wakarimas atau coto wakarimashita juga boleh. Oh, coto wakarimasu. Gitu. Pakai Tuh. pakai gini ya, pakai nunduk. Enggak usah. Kalau ini kan untuk menjelaskan paham atau enggak, jadi nggak perlu ojigi. Oh ya. Ojigi itu budaya Jepang ketika salam atau perkenalan. Jadi membungkukkan badan kurang lebih 90 derajat atau lebih rendah daripada lawan bicara. Oh. Ojigi namanya. Tapi kita belum belajar itu nanti. Lebih Hmm. lengkapnya di sesi selanjutnya. Selanjutnya. Hai. Mantap, mantap, mantap. Nanti sambil Oke. nonton ya. Yang ini selanjutnya moichido onegai shimasu. Ini kalau misal ada kata-kata senseinya atau si pembicara gitu ya yang terlewat atau tidak terdengar gitu. Nah, itu bisa langsung pakai moichido onegai shimasu. Artinya apa? Artinya tolong diulang sekali lagi gitu. Moichido gitu aja. Moichi. Moichido onegai shimasu. Tolong diulang sekali lagi. Oke. Terus selanjutnya ada i desu ka? Jadi senseinya biasanya tuh ditanya tuh di tengah-tengah sebelum lanjut ke slide selanjutnya biasanya. I desu ka atau daijoubu desu ka? Atau gimana? Di mana? Ini aku hapusnya. Oh. Ideska itu artinya apa? Paham nggak? Itu next gitu. Apa I gimana? desu ka atau daijoubu desu ka? Itu biasanya untuk misal ada yang apa ya kayak memastikan kira-kira aman nggak, udah paham nggak gitu. Kayak 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 tadi kamu ada pertanyaan nggak gitu. Atau misal gimana aman, semua udah bisa dipahami gitu. Nah, itu tanya pakai i desu ka? Daijoubu desu ka? Hmm. Atau biasanya oke desu ka itu juga udah bisa. Oke desu ka? Jawabannya Ah, apa? I desu. Daijoubu desu. Oke desu. Jadi K-nya tinggal dihilangin aja. oh, oke. K-nya tinggal dihilangin. Jawabnya. Jadi K itu kayak pertanyaan gitu ya, Bu? Iya, K itu penanda untuk bertanya. Jadi kalau di Jepang, kalau untuk formal ya, atau dokumen formal resmi, atau pelajaran, atau pokoknya selain yang kasual, itu tidak perlu pakai tanda tanya. Biasanya tanda tanya itu muncul ketika di line gitu ya, ketika chat dengan teman gitu-gitu, dengan atasan. Pokoknya ya kayak gitu. Atau pesan, message gitu-gitu. Karena K sendiri udah mewakili pertanyaan ya. Betul. Nggak perlu alamat ta'ajub. Alamat ta'ajub, alamat istifham. Nggak perlu tanda. Nggak Tanda perlu apa? question mark. Ya, ya question mark. Bener. Oke. Lanjut, Cigaimas. Cigaimas itu salah atau bukan? Jadi misal ada uh, statement nih, si murid menyatakan sesuatu atau bertanya sesuatu. Ini benar nggak sensei? Iya, Cigaimas. Cigai mas Biasanya senseinya sih yang ini. yang Sensei ngomong. yang ngomong. Atau biasanya kalau murid yang udah bisa bahasa Jepang, tanya, Kore to kore chigaimasu ka? Kore to kore chigaimasu ka? Apakah berbeda gitu? Antara A dan B apakah berbeda gitu? Pakainya di situ. Oh. Kureta itu berarti apa? Kenapa? Tadi apa? Kureta apa? Kore to kore wa kore to kore chigaimasu ka? Ini lebih kasual sih. Kayak apa ya? Ya yang langsung tanya aja ke senseinya kira-kira ini sama ini tuh berbeda apa enggak gitu. Kore to kore chigaimasu ka? Apakah berbeda? Atau apakah A itu seperti ini? Biasanya sensei jawab kalau betul berarti so des. Kalau salah berarti chigaimasu. Ya nanti bakal paham sendiri sih. Kalau sudah belajar pola kalimat maksudnya. Karena kan kita belum belajar pola kalimat jadi bingung gitu kan. Iya betul betul. Oke. Atau struktur kalimat. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau perkenalan baru pakainya onamae wa nan desu ka? Itu apa tuh?
Oh, Sering itu dengar tadi namae, kalian. namae itu nama, wa itu partikel, nandeska itu apa? Atau siapa? Atau siapa? Nande, Oh, itu kenapa? ini Nggak siapa? ya tergantung ini konteksnya. Tergantung konteksnya. Siapa namamu Hmm. gitu? Iya. Apa namamu? Nande itu kalau tanpa ska, nandeska, nande Heeh. itu baru pertanyaan. Nah, itu juga berlaku seperti itu. Oh, ini itu untuk penghormatan. Jadi nama orang Jepang itu menganggap bahwa nama itu adalah bentuk pemberian yang harus dihormati. Oh, Masya Allah, itu Ya. loh orang. Ya Allah. Ya, Ini sebenarnya kita juga gitu ya. Nama adalah doa gitu kan. Hmm. Kalau mereka nama itu menggambarkan arti. Jadi misal arti dan ini sih doa juga biasanya. Kadang kalau arti itu kayak misal ada namanya Hana gitu ya. Hmm. Hana itu nanti dia bakal nyebutin kanjinya gimana. Terus berarti indah seperti bunga gitu-gitu. Kalau nama nama orang Jepang ya. Hmm. Tapi Oke. emang orang Jepang tuh ini enggak sih, aku pernah lihat videonya siapa ya di Instagram lah. Mereka tuh kayak sangat menghargai apa ya, diajarkan sejak kecil. Itu ada ajaran apa gitu namanya, untuk berterima kasih kepada barang gitu. Atau berterima kasih pada Iya. makhluk yang tidak diciptakan. Atau berterima kasih kepada misalnya kayak 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 Ritsuki waktu itu kan dia bilang ke adonan adonan kue yang dia masak sama Uma. Maaf ya adonan, harus dipotong dulu, atau misalnya kayak terima kasih ya bunga sudah memberikan aku ini hari ini kayak gitu gitu loh mereka, Aduh. terima kasih ya ini gitu gitu loh, Masya Allah. Tapi kita jadi kayak lebih ke bersyukur ya jatuhnya. iya, kita iya. kita punya Al-Quran itu sering loh sama Allah diminta untuk lihatlah alam semesta itu tanda-tanda keciptaannya Allah gitu gitu gitu. Harusnya kan kita kalau secara psikologi kayak yang di siapa itu ya, adalah seorang dokter psikolog jiwa itu loh yang punya buku yang semangka sama apa itu, aku kemarin dengan podcastnya itu bilang kayak bahkan atap aja ya, kalau kita lihat atap rumah orang itu kalau kita perhatikan prosesnya gimana itu kita bersyukur harusnya. Lanjut sih. Iya. Hmm. Iya, Terus betul. Betul statementnya Diana. Jadi ya ini gitu. ada tergantung situasi pun si orang Jepang tuh sering menyebut kata benda ini, kata benda Mm-mm. itu dengan tambahan o. Ini Oh kan berarti tadi itu untuk menghormati juga. penghormatan ya. Contoh Oh, dia kalau kalau menarik menarik. kalau barang yang Mm-mm. kita anggap sebagai haram ya, misalnya Mm-mm. sake, Mm-mm. itu dia ada penghormatannya pakai o, oh sake. Ini Mm-mm. minuman alkohol Jepang, Mm-mm. minuman keras Jepang gitu. Contoh ada juga namanya sake, tapi untuk ikan salmon. Mm-mm. Itu dia juga pernah ada, aku pernah dengar ada yang pakai o. Mm-mm. Eh, Kenapa? Okane, Okane pun juga Oh iya. dihormati. Bukan nih. Bukan Oh bukan itu, oh penghormatan ya, kane lebih ke aslinya nih. menganggap bahwasanya uang itu di atas segalanya. Apa ya? Wah, Uang itu Ya. itu uang. tinggi lah, tinggi. Maksudnya perlu kita Bukan nih. syukuri gitu kan ya, Iya, betul betul betul. Itu penting loh. Kayaknya kita harus positifnya. belajar. Itu namanya apa di budaya kayak gitu di Jepang? Aku lupa ada istilahnya nggak sih? Nanti deh kita lihat. Ada istilahnya ya. eh Mungkin ada ya. Aku belum mendetali sampai ke situ. Mhm. Terus terus tadi gimana bacanya? Onamae onamae wa onamae mana desu ka gitu. Oh, nama wa nandesu ka? Namamu siapa gitu. Oke. Kalau kita kan sering dengar ada kata anatawa ya. Mm-mm. Anatawa apa artinya? Ada yang tahu? Nggak tahu apa. Anatawa itu Kamu dari artinya mana? kamu. Oh. Anatawa nama anata no namae wa nandesu ka? Nah, sebenarnya kalau tanpa anata no ini udah nggak apa-apa. Maksudnya nggak, kalau nggak pakai anata itu nggak apa-apa. Kalau kalau Oh. di ini kan, kalau di bahasa Inggris kan selalu ada pronouns-nya. Nah, di sini tuh nggak perlu ada kalau misal lawan bicaranya sudah jelas dan apa topiknya itu udah jelas gitu. Jadi kayak misal onamae wa nandesu ka itu berarti ditanyakan ke seseorang yang kamu maksud gitu. Jadi Mm-mm. udah nggak perlu pakai kamu namanya siapa gitu. Tapi Iya, langsung itu. namae wa nan desu ka gitu. Lanjut. Karena udah jelas yang diajak ngomong siapa gitu loh di depan depan Mm-mm, kita orang ya. betul.
Oh, jadi susunannya strukturnya langsung nama siapa, nggak pakai nama kamu siapa, udah jelas nama siapa gitu. Iya. Jadi Oh. biasanya kalau di buku pelajaran dikasih tanda kurung kamu. Nah, ini Oh. boleh dimasukkan atau enggak. Hmm. Oke, lanjut ke Shukudai. Shukudai itu PR. Hmm. Karena kan aku ngajar murid ya, jadi sering ada PR. Hmm. Oke, terus ada Shitsumo nggak Arimaska? Apakah ada pertanyaan? Nah, ini tadi kan. Sensei biasanya di akhir atau sebelum melanjutkan slide, ya, biasanya ditanya dulu. Shitsumo nggak Arimaska? Apakah ada pertanyaan? Shitsumo nggak Arimaska? Apakah ada pertanyaan? Dijawabnya apa? Bisa dua, iya dan tidak. Hai, hai, Shitsumo nggak Arimas. Hmm. Ini atau tidak. Iye, Shitsumo arimasen. Tidak ada pertanyaan. Oke, hai Shitsumoga Arimasa gitu. Arimasai. Apa tadi? Arimas. Arim. Arimasen. Oke, Arimasen. G-nya tapi tipis ya. Hai, so desu. Oke. Oke, terakhir Jadi, Otsukare. kalau Hmm. hai itu ya ada pertanyaan. Kalau i apa tadi? I Iye, iya iya maksudnya oh iya. Iya, Oke. iye, iya, Iya itu berarti enggak. Hmm. iya. iya. Iye, Shitsumo ga arimasen. Terakhir biasanya diucap di akhir kelas ya. Otsukare sama deshita. Apa ya biasanya lebih ke ungkapan Anda telah bekerja keras gitu. Sugeseo. Ya, Arif Iya, gimana Arif? betul. Saya ngecah. Ya, Arif. Gimana Sugo Arif? Sosoyo apa ya? Yes, Adan. Iya, saya ngecah. Eh, Kedongan, gue sengeta itu kedongan. juga bisa. Kita ngecah. Iya, saya Adan di sini. Oh iya. Hmm. Oh ya, udah mager kalian. Aku baru ada nih. Ya udah, gua adzan kalian dulu. Oke, lanjut next. Nah, segi wa segi ada segi ya aku lupa. Itu apa itu? Jawaban apa? Ini dulu aja. Otsukare sama deshita itu kalau dijawab hai otsukare sama des. Hmm. Itu terus ada shitsuresimasu. Shitsuresimasu itu biasanya untuk memotong pembicaraan atau permisi gitu. Shitsuresimasu itu biasanya kalau muridnya lagi mau tanya atau interupsi di tengah-tengah. Ya Suminasa itu bukan sama tidur nih. Ya, oh Ini ya masih Suminasa bukannya sama tidur. masih bahas yang ini ya? Oh iya iya iya. Iya. Ya. Iya. Shitsuresimasu. Tapi kalau Jujur. permisinya sama kayak permisi lewat gitu sama nggak? Em, Beda berarti. biasanya iya bisa untuk itu atau kalau masuk rumah permisi itu pakainya ojamasimas. Oh, jam. Itu Mas. Ojamasimas. Tuh. Lanjut. Osakini tuh aku duluan ya gitu. Osakini biasanya mau ditutup kan? Udah Mm-mm. ditutup nih. Aku Mm-mm. mau leave duluan ya gitu. Osakini. Oke. Oh, Oyasumi nasai itu juga untuk penutupan. Biasanya Oyasumi nasai itu selamat beristirahat. Oyasumi Ya itu nasai. Ritsuki sama Uma itu udah ngomong gitu. Oh ya Suminasa. Mm, selamat Oh. tidur. Biasanya kalau forum habis itu mau tidur ya Oyasumi nasai. Hmm. Kalau misal memang berkegiatan ya nggak usah dibahas. Tapi kalau penutup forum boleh dibilang oh ya Suminasa. Aneh sih, Gitu boleh. aneh. Oh, Kecuali kalau berarti kamu nggak. forumnya udah jam 10 atau 10.11 gitu ya, mendekati jam tidur itu baru pakai Oyasumi nasai nggak apa-apa.
Hmm. Berarti penutur hari lah ya. Ya, Ya. benar. Terus Membentuk hari. segi itu selanjutnya. Segi next gitu ya. Ya, next segiwa. Kalau segita, Hmm? kalau Ya, segita, kalau segi nggak pakai wa. sama. Segi selanjutnya gitu. Wah, itu Kayaknya sound speakernya Alif ada masalah nggak sih? Ya nggak sih, Li? iya. Sound speakernya Alif itu ada masalah tuh kayaknya. Kayak Gitu. ada benda lewat atau apa gitu nggak sih? Oh, kayaknya karena nempel meja. Oh, kipas kali ya. Terus, Iya, terus. iya. Segi udah ya. Lanjut ke sini. Lanjut, lanjut. Terakhir. Oke. Jadi bahasa Jepang itu kalau kita kan nyebut Nihongo atau bahasa Jepang itu ya bahasa Jepang gitu kan. Bahasa Jepang dalam Jepang sendiri ya. Itu dari kata Nihon. Nihon itu Jepang, Go itu bahasa. Kalau bahasa Indonesia apa? Kira-kira. Ya, bahasa Indo nggak sih? Berarti nyebutnya bahasa Jepangnya Indonesia Go. Oh, Arab. Berarti kalau Arab gimana? Ya? Arabku. Arabugo. Iya. Arabu. Arabogo. Oh. Oh, Kalau Nihon. kalau Jerman, kalau Jerman tuh pakainya Deutsche Go. Deutsche Go. Oh, Go Hmm, itu yang beda itu adalah Kangkoku dan Chugoku. bahasa apa tuh? Kangkoku, Kangkoku dan Chugoku. Ini Korea. Korea, ini Cina. Oh, Kalau mau bahasa Korea berarti tinggal ditambah Go. kayak ini nggak sih Korea juga punya ini bahasa khusus buat Amerika nggak sih? Mingguk, mingguk. Ya sih, Iya, mingguk. iya, iya. Iya kan? Nah, Kalau di Korea kenapa ada nggak? juga tuh Hanggogu. Hanggogu. Anggugo. Hanggogu. Eh, Hanggogu. Hanggogu. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi bahasa Jepang sendiri itu tulisan nasionalnya atau tulisan yang sekarang diadaptasi itu ada 3. mm-mm. Ada hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana dan katakana itu sama-sama punya 46 huruf. Nanti dibahas detail di forum selanjutnya. Kalau Mm-mm. kanji Mm-mm. itu untuk bahasa asli Jepang. Sebentar. Eh, bahasa bahasa asli Jepang dan juga untuk membedakan misal membedakan kosakata yang ditulis dalam hiragana. Contoh ada kata hana. Mana Hana itu tulisnya bisa tuh? hana ini. Kelihatan nggak? Iya. Heeh. Hana itu ada 2 artinya, hidung dan bunga. Sorry, bunga. Nah, fungsinya kanji ini itu adalah untuk membedakan mana yang dipakai untuk hidung, mana yang dipakai untuk bunga. Ini bakal Oh, terlihat kalau dalam tulisan. Kalau dalam percakapan itu dilihat dari konteksnya biasanya. paham, paham, paham. Jadi kanji ini untuk membedakan mereka ini. Mm-mm. Yang mana yang artinya hidung, yang mana artinya bunga. Oh, polisemi soalnya dia satu kata punya 2 makna kan. Ada yang mungkin lebih ya. Oh, menarik, menarik. Iya, itu Contoh polisemi namanya berarti. partikelnya aja bisa berarti banyak. Hmm. Tadi ada wa kan. Wa itu bisa artinya banyak. Tapi yang sering dipakai adalah yang berarti itu atau adalah gitu. Polisemi itu namanya kalau dalam ilmu linguistik. Polisemi. Sah, sah, Oke, sah. untuk hiragana dan katakana kita udah pernah bahas ya. Mm-mm. Sedikit lah tapi. Nanti lebih detail lagi ya dia. Kalau hiragana adalah untuk kosakata asli Jepang, selain kanji ya. Yang kalau katakana untuk penulisan bahasa serapan serapan bahasa asing, Mm-mm. Yang apa? Katakana ya? katakana. Mm. Serapan bahasa asing. Mm. Oke.
Hiragana dan katakana merupakan simbol fonetik ya. Hurufnya mewakili penyebutan satu suku kata. Jadi satu suku kata terdiri dari Vokal, salah, konsonan vokal. Iya nggak sih? konsonan dan vokal. Iya, bener kan suku kata kan gitu. Misalnya ca, ci, cu, ce, co. Ya, Ya kan? C konsonan, A vokal. Berarti C konsonan, I vokal gitu kan ini dia. iya. Sedangkan kalau kanji itu menggambarkan visualisasi dari eh, apa ya, aksara awalnya, aksara di zaman dahulunya. Sesuai visualisasi yang menemukan kanji itu. Maksudnya kayak yang pohon tapi ya mirip pohon itu nggak sih? Piktograf nggak sih itu? Mm-mm, Yang betul. kemarin kamu jelasin itu, maksudnya kanji itu misalnya bentuk-bentuknya misalnya itu menyerupai ininya sungai titik tiga gitu-gitu itu nggak sih? Mm-mm, ya, Ya itu kan. mm-mm, Jadi betul. tulisan itu menggambarkan sebenarnya diambil dari bentuk aslinya. Ah, gitu gak sih? Ya itu kalau dalam istilah ilmu piktograf tuh. Iya gak sih? Benar Ya, ada. hmm, apa lagi ya? Kayaknya ada yang kurang tadi. Jamil, Jamil. Ra'i wallah. Kalau orang Arab bilang menarik gitu, amazing. Ya kurang lebih Jamil. ini ya yang kita bahas hari ini. Karena Masya emang Allah. waktunya mepet. Hai, Terus hai. muskil. Alhamdulillah. Itu udah dapat banyak nih. Nanti aku latihan nih. Latihan ngomong. Ntar. Masih kosakatanya ya, Iya, yang banyak. kata-kata itu yang perkenalan kan lumayan itu. Perkenalan. Nanti Iya. kira di YouTube siapa tahu lihat ada perkenalan bahasa Jepang nih. Pakai YouTube, maksudnya ada misalnya kayak ada percakapan singkat gitu, kirim linknya nih. Misalkan kayak yang tadi tuh nama Ewa, Nandeska gitu-gitu nanti latihan kan apa kabar gitu. Oh, hai gozaimasu. Tuh, itu. Tuh, nanti kita tiruin. Ada sih, ada. Nah, Oke, ya, nanti aku oke. kirim. Atau bisa langsung akses aja di NHK. Apa itu? NHK. Aku share NHK Oh, hai gozaimasu. Word. Oh, ya itu. Bentar. Doko. Lili mau bilang hai itu. Harusnya ada di sini. Bentar, di mana ya? Lili mau bilang hai. Ini. Jadi di NHK Word buka, terus ke Learn Japanese. Oh, pakai bahasa Inggris ya, alhamdulillah. Ada bahasa Terus, Indonesianya juga kok. Nanti oh, ke Introducing Yourself Daily Conversation. oh iya, iya, yang kayak gitu aku maksud. Kan lumayan bisa belajar tuh cara membaca. Oh, hai gozaimasu gitu. Gimana bacanya gitu. Coba ya contohnya. ただいま。ハルさん、新しい住人がつきま Di した rumit ya? よ。 Aduh, kecepatan ya. はーい。 Bisa diulang-ulang kok. Bentar よ ini うこ awal そ nggak い sih? らっしゃいました。 Oh, itu ada pokoknya. ロボット？ Iya ada. そう、大家のハルさんです。 Nah はじ ini めまして。タムです。 perkenalan. Haji. Itu apa di Hajima Masjid itu? Halo ya? よろしくお願いします。 Hajimashite. Hajima Masjid. Senang bertemu dengan. Iya, enggak, itu nanti ada lagi. Yoroshiku onegaishimasu. Itu nanti apa ya? Mohon bantuannya gitu kan kalau Yoroshiku. Kalau Hajimashite itu pokoknya pembukaan untuk perkenalan. Apa ya biasanya? Ya mirip sama halo ya, mirip sama halo. Hajimashite. eh Halo, namaku misal Alivia. Watashi no namae wa Alivia desu atau watashi wa Alivia desu gitu. Bisa. Yoroshiku onegaishimasu. Hmm. Mohon Mau bantuannya. kerjasamanya. Ya nggak sih? Boleh, mohon bantuan atau kerjasamanya. Oke. Itu masih Lanjut. basic, guys. Kalau udah level bisnis tuh ada, misal untuk perkenalan aja dia bingung aku sampai. Pokoknya sampai ada apa ya, kayak bener-bener polite atau kayak menjunjung tinggi lawan bicara kita. Jadi misal kita perkenalannya untuk interview ya, itu beda lagi pakai level bahasanya Hmm. gitu. Vocabulary-nya ini udah ada Tadaima, Hai, Tarashi hai. Junin.
Atarashi Junin Suku. Oh, ini nggak lengkap ya. Maksudnya perkata ya. Ada Hai. suaranya nggak? Oh, GPT nggak sih? Minta tolong GPT nggak sih nanti biar dengerin suaranya. Kan ngomong ya yang bingung nih. Kadang ada yang ngomongnya beda ya di sana. Oh, kalau gini kecepatan ya? Kalau dari sini Iya tadi. kan, kamu udah fasih. Kita sebagai orang yang terseret-seret ya nggak ngerti. Iya, iya, bisa. Bisa translate, Google Translate atau ChatGPT boleh. Cara ngomongnya gitu deh Translate biar tahu. juga ini kok, juga apa ya, Bisa ya? juga lumayan. Maksudnya nggak yang kayak, apa ya, bahasa Inggris yang kadang kepleset-pleset gitu loh. Ya, masih beda banget. Kalau ini nggak terlalu ya. Paling ada yang samar dikit gitu, Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Tadaima gitu deh. Tadaima. 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 Yokoso. Intonasinya beda intonasi beda maksudnya nggak kayak bahasa Cina dan bahasa Thailand kan yang kayak ngomongnya nadanya beda maknanya jadi beda. Ini intonasi Iya, biasa enggak. kan. Kayak bertanya ya bertanya aja. Saya bertanya berarti agak ditinggikan dikit misalnya kayak siapa Betul. nama kamu? Bukan siapa nama kamu. Nggak gitu kan. Maksudnya Iya. gitu kan. Nggak kayak Thailand yang bener-bener kayak Cina misalnya ma itu udah beda makna gitu. Enggak Iya, ya? betul. Enggak seperti itu. Berarti Oh, intonasi biasa ya kayak di Indonesia kayak mm-mm. bahasa Inggris. Iya. Misalnya aku pulang. Nah, berarti tadaima. Nah, gitu ya nih. Tadaima, iya. Tadaima. Nah, Kalau kalau mantap. kalaupun nggak tinggi gitu, kayak misal lagi lesu ya juga bisa tadaima gitu. Intonasi standar lah berarti ya. Enak lah Iya, ya. biasa Berarti. aja. Cuma Tergantung tulisannya aja yang susah ya. tergantung kondisi kamunya dan mood biasanya kan. Hmm. Oke. Ya, mau nggak arimasu ka? Jawabannya apa? Eh, iya iya gak sih? Gimana? Nggak ada Tergantung, pertanyaan. kamu ada pertanyaan nggak? Nggak, iya kan tadi. Iya, berarti jawabnya Iya kan? iya, terus Iya, Sitsu. Iya kan tadi? Iya apa nih? Sitsu. mau Sitsu apa? nggak? Sitsu moga itu. Aku ingat kali itu ininya materinya, tapi bacanya. Eh, ya masih masih kaku ya. Iya, tapi Mau aku nggak? ingat kan tadi langsung bisa jawab kan? Iya. Iya, iya. Mau nggak arimaseng. Oh gitu gimana kan? Iya Susumoga Arimaseng. Iya Saya Susumoga Arimaseng. Nah langsung Iya. praktek ya Lia. Ya ya nanti kamu Iya, pakai bahasa Jepang mau gitu. nggak arimaseng. Makanya tadi aku di awal kan repeat after me. Kalau bisa pas aku jelasin kosakata, kalian juga nyebutin gitu. Iya iya oke. Berlatih lidah. Iya iya soalnya kan agak susu gitu ya. Mm-mm, betul. Ya saya dalam bahasa Arab kita oke musuh sila iyalah gitu gitu ini sekarang susu susu susu. Iya, Iya ya perlu sama pelatihan semua ya. bahasa gitu. Kayak Cina pun nadanya udah nggak kelihatan kan mana nada melengkung, nada apa kalau udah native. Iya lagi iya lagi iya lagi. Iya. Aduh. Iya iya. Terima kasih saja bagaimana bahasa 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 Jepangnya. arigato gozaimasu. Ya, kyowa Oh ya, kokomade arigatou desu. gozaimasu. Arigatou Oh, gozaimasu. Otsukare arigatou sama deshita. gozaimasu, sensei. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Eh, terima kasih. Hmm. Olivia muncul lah itu akhirnya. Mana gambarmu? Udah guys, kalian ini mau ngajar nih ntar lagi. Alhamdulillah ya, yang kayak gini. Udah di, oke, itu recordingnya dimatiin berarti. Ditutup dulu, Sensei. Eh, pakai bahasa Indonesia. Ya udah, terima kasih banyak. Kita kan buat kita Iya, sendiri. biasa aja sih. Kyowa kokomade desu. Otsukare sama deshita. Ja, minasan. Mata, Ya, mata terima raishu. kasih semuanya. Cas.